Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Berdasarkan data yang ada, tingkat kriminalitas di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda ke arah angka menurun. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam KTI ini adalah sebagai berikut. 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kriminalitas di Indonesia? 2. Bagaimana implikasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia? Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab terjadinya kriminalitas di Indonesia. 2. Mengidentifikasi implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia. 3. Untuk memenuhi tugas pelajaran bahasa Indonesia. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan ada 3 manfaat bagi pihak pemerintah, masyarakat, dan kalangan siswa. Adapun manfaat penelitian ini yaitu 1. Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah Indonesia dalam mengalokasikan jumlah tenaga keamanan seperti jumlah polisi per kapita dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan di Indonesia, serta menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam hal pemerataan pembangunan untuk mengatasi kriminalitas yang terjadi. 2. Penelitian dan siswa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian dan teman-teman atau siswa. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan menambahkan wawasan tentang kriminalitas, serta sebagai referensi bagi penulis lainnya yang akan melakukan penelitian tentang kriminalitas. Kerangka teoritis. Landasan teori. 1. Kejahatan atau kriminalitas. Definisi kriminalitas. Secara sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang menimbulkan kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Jenis-jenis kriminalitas. Jenis-jenis kriminalitas menurut Brown Lomberg antara lain yaitu Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme atau adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang. B. Insane criminal, yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, imbecile, atau paranoid. C. Occasional criminal atau crime invalid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. D. Criminals of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta, atau karena kehormatan. C. Penyebab kriminalitas. Penyebab kriminalitas menurut pandangan Seporovic yaitu faktor personal. Yang termasuk di dalam faktor personal yaitu faktor biologis, seperti umur, jenis kelamin, dan keadaan mental. B. Faktor situasional, seperti situasi konflik. C. Faktor tempat dan waktu. D. Bentuk-bentuk tindakan kriminalitas. 1. Pencurian atau pencopetan. 2. Tindak asusila. 3. Penodongan dengan senjata tajam atau api. 4. Penganiayaan. 5. Pembunuhan. 6. Penipuan. Dan 7. Korupsi. Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
1. Pendidikan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah memiliki potensi besar melakukan tindakan kriminalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi angka kriminalitas. 2. Pengangguran. Pengangguran merupakan hal yang sangat berpengaruh dengan adanya angka kriminalitas di suatu negara, sebab pengangguran akan menuntut suatu individu untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti mencuri atau merampas harta yang bukan miliknya. 3. Jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah, maka dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Dikarenakan semakin padatnya penduduk di suatu daerah, menyebabkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin susah dan penghasilan akan semakin sedikit. 4. Upah minimum atau pendapatan. Ketika rendahnya pendapatan individu yang menyebabkan kebutuhan hidup yang tak terpenuhi, sehingga mendorong individu melakukan tindakan kriminalitas. 2. Penelitian terdahulu. Gilani, Rehman, dan Gill, Pakistan tahun 1975 sampai 2007. Meneliti hubungan antara kriminalitas dengan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, kemiskinan, dan pengangguran di Pakistan. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah 1. Pengangguran di Pakistan menyebabkan kriminalitas. 2. Kemiskinan di Pakistan menyebabkan kriminalitas. 3. Inflasi di Pakistan menyebabkan kriminalitas. B. Kerangka pemikiran. Dari penelitian terdahulu, kami mengambil beberapa variabel yang akan diteliti menjadi suatu kerangka berpikir. Rangka berpikir tersebut dapat menjadi acuan untuk menemukan masalah tentang analisis yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia. Dalam kerangka berpikir ini, kami dapat melihat bahwa ada hubungan antara tema yang diteliti dengan variabel yang akan diteliti, seperti hubungan antara variabel pendidikan dengan kriminalitas. Penyebab terjadinya kriminalitas di Indonesia yaitu pendidikan, pengangguran, kepadatan penduduk, dan upah minimum. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Adapun penelitian yang kami lakukan ini menggunakan penelitian metode kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan antar bagian dan fenomena tersebut. Penelitian yang kami lakukan ini bersifat eksplanasi, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh kausal antara variabel-variabel. Dan jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 3.2 Lokasi penelitian. Adapun penelitian ini kami laksanakan di daerah ibu kota yaitu DKI Jakarta. Alasannya karena DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kejahatan, kekerasan atau tingkat kriminalitasnya selalu terjadi di setiap daerah di Jakarta. Selain itu, DKI Jakarta juga memungkinkan kami untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian yang dilakukan. 3.3 Metode analisis data. Penelitian yang kami lakukan ini menggambarkan model hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, pendapatan, dan tingkat kriminalitas. 3.4 Teknik pengumpulan data. Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, kami mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian 1, yaitu penelitian kepustakaan. Pada penelitian kami lakukan ini, kami menelaah data-data sekunder berupa buku-buku, literatur, dokumen, dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dan mendukung penelitian ini. Pembahasan A. Hasil penelitian. Indonesia merupakan negara yang cukup banyak penduduknya, sehingga sering terjadi beberapa gejala sosial yang berdampak pada terjadinya tindakan kriminal. Kriminalitas merupakan salah satu problem masyarakat yang mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Indonesia memperlihatkan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin
turun tingkat kejahatan terhadap masyarakat. Begitupun sebaliknya, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, semakin meningkat tingkat kejahatan yang terjadi. Pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap masalah kriminalitas. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kriminalitas adalah pengangguran. Semakin banyaknya pengangguran, maka semakin banyak pula terjadi kriminalitas yang ada di Indonesia. Hubungan distribusi pendapatan dan tingkat kriminalitas, faktor kesenjangan pendapatan menempatkan orang yang mendapat upah rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta berharga sangat tinggi pada suatu daerah. Hal tersebut akan meningkatkan retum dari aksi kejahatan di daerah tersebut, sehingga tingkat kejahatan akan tinggi di daerah tersebut. Hubungan positif antara kejahatan dengan kesenjangan sosial yaitu makin tinggi kesenjangan sosial, maka semakin besar kejahatan properti yang terjadi dan signifikansi distribusi pendapatan terhadap kejahatan dengan hubungan yang positif. B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait, khususnya aparat kepolisian dan lembaga pemasyarakatan. Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian yaitu A. Upaya preventif, yaitu usaha untuk mencegah dan menanggulangi yang meliputi proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan menggerakkan masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku, serta berperan aktif menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem swakarsa. B. Upaya represif merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap tersangka berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penindakan adalah membina sehingga tercipta suatu kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama, yang bertentangan dengan ketentuan hukum serta norma yang berlaku. C. Meningkatkan kemantapan melalui pembinaan hukum dan aparat penegak hukum. D. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Kesimpulan, penelitian ini menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Dengan menggunakan metode data panel sebagai alat analisis, data yang digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS. Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas yaitu faktor pendidikan, pengangguran, kepadatan penduduk, dan upah minimum. Berdasarkan hasil analisis tingkat kriminalitas pada di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Ini berarti penurunan pada ketimpangan pendapatan tidak mengurangi tingkat kriminalitas yang ada, karena pada saat tertentu angka kriminalitas bisa dipengaruhi oleh variabel lain. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Ini berarti penurunan pada kemiskinan telah mampu mengurangi tingkat kriminalitas yang ada. 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Saran:
Melihat adanya pengaruh serta hubungan antara kemiskinan dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian antara lain: 1. Pemerintah diharapkan dapat terus melanjutkan program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara memperbesar anggaran untuk kesejahteraan kaum miskin, memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 2. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan untuk mengatasi kepadatan penduduk di kota besar. Salah satu cara untuk mengatasi kepadatan penduduk di kota besar adalah dengan memaksimalkan pembangunan yang merata untuk setiap daerahnya.